Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Pungki dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari teks cerita fantasi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi unsur intrinsik dan kebahasaan teks cerita fantasi. Yang kedua, peserta didik dapat menulis teks cerita fantasi sederhana untuk menyampaikan amanat tertentu sesuai struktur teks. Apa itu teks cerita fantasi? Mari kita pelajari bersama-sama. Teks cerita fantasi merupakan cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. Dalam cerita fantasi, tokoh atau latarnya biasanya tidak ada dalam kehidupan nyata. Ciri-ciri teks cerita fantasi ada 4, yaitu yang pertama, mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya hayal. Yang ketiga, latar dan alur yang digunakan ada yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari dan dapat menerobos dimensi waktu. Dan yang terakhir, tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Selanjutnya, kita masuk unsur intrinsik teks cerita fantasi yang terdiri dari 6, yaitu tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, dan amanat. Tema adalah ide pokok cerita, sedangkan alur adalah rangkaian atau jalan cerita. Alur terdiri dari maju, mundur, dan campuran. Yang ketiga, latar adalah tempat atau suasana dalam cerita. Dan selanjutnya keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dan watak atau sifat disebut dengan penokohan. Jenis tokoh terdiri dari 4, yaitu protagonis, baik, antagonis, jahat, tritagonis, penengah, dan yang terakhir figuran atau tambahan. Yang kelima, sudut pandang, yaitu gaya atau cara bercerita penulis dalam menyampaikan cerita. Dan yang terakhir, amanat adalah pesan moral yang ada dalam suatu cerita. Selanjutnya, kita mempelajari kebahasaan teks cerita fantasi. Terdiri dari kalimat langsung dan tidak langsung, serta konjungsi atau kata hubung penanda waktu. Dan yang terakhir, majas personifikasi. Yang pertama, kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh penutur. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang berisi ungkapan yang disampaikan oleh seseorang. Yang kedua, konjungsi atau kata hubung penanda waktu. Contohnya, setelah, sebelum, kemudian, ketika, sementara itu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menunjukkan benda mati seolah-olah seperti manusia. Majas ini menciptakan kesan imajinatif. Selain itu, dalam pembelajaran kali ini kita mempelajari struktur teks cerita fantasi yang terdiri dari 4 macam, yaitu orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Untuk yang pertama, orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, dan dapat dikembangkan pengenalan deskripsi konflik. Yang kedua, komplikasi berisi tentang munculnya permasalahan suatu cerita. Yang ketiga, klimaks adalah puncak dari suatu cerita. Dan yang terakhir adalah resolusi, yaitu penyelesaian suatu cerita.
Selanjutnya, untuk kompetensi yang kedua, kita akan mencoba menulis teks cerita fantasi. Oleh karena itu, kita harus tahu langkah-langkah menulis teks cerita fantasi. Yang pertama, menemukan ide cerita dengan menentukan tokoh, tema, dan latarnya. Yang kedua, membuat kerangka cerita. Yang ketiga, mengembangkan kerangka cerita. Dan yang terakhir, buat judul semenarik mungkin. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.